Kita hitung 5 detik dari sekarang. 1, 2, wah, 2 detik teman-teman. Oke, kali ini kita akan belajar membuat Flutter Clean Architecture hanya dalam 5 detik. Let's go. Jadi, kenalin aku Arif Iskandar. Di video sebelumnya kita telah belajar untuk membuat Flutter Clean Architecture secara manual, yaitu kita membuat folder sendiri, kemudian kita membuat file-filenya sendiri. Contohnya di sini saya telah membuat sebuah project baru di Flutter, masih hanya ada main.dart. Nah, kali ini kita bakalan membuat contoh Flutter Clean Architecture secara manual. Jadi kita harus membuat folder baru di dalam lib ya. Itu adalah folder features. Kemudian di dalam features kita harus membuat folder lagi fitur apa yang akan kita buat. Contohnya authentication seperti itu. Kita akan buat folder authentication. Kemudian di dalam fitur authentication kita harus membuat 3 folder lagi, yaitu data, domain, dan presentation. Oke, langsung aja kita bikin data, kemudian di dalam sini lagi domain, dan yang terakhir ada presentation. Oke, nanti kemudian setelah kita bikin foldernya masing-masing, kita harus membuat filenya juga ke dalamnya, dan ribet ya. Aku punya solusinya. Kita cuma perlu bikinnya dalam 5 detik. But how? Gimana? Oke. Nah, di sini aku telah bikin sebuah CLI, yaitu Flutter Clean Architecture CLI. Itu gunanya untuk sebuah command line untuk mempermudah kita untuk ngegenerate clean architecture di Flutter. Kita baca di sini, teman-teman. Kalau teman-teman mau install global bisa pakai ini, npm install min g fca cli seperti itu, atau teman-teman bisa pakai npx. Oke, kita coba. Apakah benar ini bisa dalam 5 detik? Let's go. Oke, kita buka terminal terlebih dahulu. Untuk menjalankannya, kita bisa menggunakan perintah dari npx, seperti npx fca cli, kemudian ada optionnya apa dan komennya apa. Contohnya di sini ada beberapa komen yang bisa kita pakai, yaitu add feature untuk menambahkan fitur baru, kemudian add data source untuk menambahkan data source baru, add repository, add model, add entity, use case, page, blog, widget juga ada. Jadi semuanya lengkap di sini ya teman-teman, bisa di-tag. Oke, kita coba langsung apakah benar ya 5 detik. Kita akan coba untuk menambahkan fitur baru, yaitu contohnya yang tadi kan kita buat manual tuh, authentication. Kita coba hapus authentication-nya, kemudian kita bikin baru menggunakan fca cli. Oke, kita coba hapus dulu terlebih dahulu yang di sini. Kita lihat. Oke, di fiturnya juga kita hapus. Oke, jadi udah kembali seperti awal ya, hanya kita jalani komennya npx. Oke, kita cek di sini untuk punya npx fca cli, kemudian opsinya komen. Kita akan nambahkan fitur baru npx fca cli add feature, kemudian nama fiturnya adalah authentication. Oke, kita hitung 5 detik dari sekarang. 1, 2, wah, 2 detik teman-teman. Oke, kita cek apakah folder dan file-filenya tergenerate otomatis. Kita lihat di sini. Features, langsung ada folder authentication di dalam features. Oke, ada data, domain, dan presentation seperti yang saya bilang di awal. Kemudian di dalam data udah ada data sources, ada models, kemudian ada repository juga. Jadi kita nggak perlu ngerjainnya satu-satu. Di data source udah ada juga authentication remote data source, kemudian ada authentication remote data source implementation. Jadi teman-teman nggak perlu bikin manual satu-satu lagi. Jadi
CLI ini untuk mempermudah teman-teman untuk mengenerate Flutter Clean Architecture. Nggak sampai 5 detik, 2 detik aja. Oke, kita tengok lagi di sini ada models, dia juga membuat models, kemudian repository, kemudian ada domain, ada entity, entity-nya apa, kemudian repositories-nya apa, kemudian use case-nya juga foldernya dibikinin, presentation block, pages, page-nya juga sudah dibikinin, widget, oke. Jadi tergenerate semua teman-teman. Wah. Oke, kita coba komen yang lain. Tadi kita sudah mencoba untuk menambahkan fitur baru. Nah, kita coba untuk menambahkan data source baru ya. Kita apa namanya? Kita akan menambahkan data source. Kita akan menambahkan data source baru, tapi tidak manual lagi. Jadi kita coba pakai FCA CLI-nya. Komennya itu add data source, kemudian optionnya apa, fitur name sama data source-nya apa. Nah, untuk option sini itu bisa min L atau min R. Min L itu maksudnya untuk lokal, min R itu untuk remote. Kemudian nama fiturnya apa, kemudian kalau dikosongkan data source name-nya itu bakalan nge-refer dari fiturnya gitu. Contohnya, kita akan bikin data source baru. Kalau di sini teman-teman lihat ada satu data source yaitu authentication remote data source. Kita akan bikin npx fca cli add data source. Kemudian fitur name-nya authentication. Nah, data source-nya adalah user misalkan. Ini kita contoh ya. User remote data source. Kita tinggal enter. Oke. Kelihatan sini? Ada user remote data source. Ada user remote data source implementation dan langsung. Teman-teman nggak usah bikin manual satu-satu. Tinggal jadi. Keren kan? Oke, kita coba menambahkan yang ini kan tadi yang masih remote data source semua. Kita coba untuk yang local data source. Caranya tinggal tambahin min L. User local data source. Keren banget. Oke, itu untuk data source. Nah, teman-teman bisa coba yang lain juga seperti add repository, add model, add entity, add use case, gitu. Contohnya kita coba mau bikin use case baru ya. Use case baru, fiturnya apa, nama use case-nya apa. In case kalau kita mau custom repository juga bisa pakai, kita tinggal nambahkan nama repository-nya di sini. Oke, kita coba ya. Di sini use case kita masih kosong, belum ada. Kita jalanin npx fca cli add use case authentication, ini nama fiturnya. Kemudian nama use case-nya itu apa? Contohnya login. Bentar. Oh, sorry. Typo, ternyata use case nggak pakai spasi, nggak pakai minus. Oke. Oke. Langsung jadi, teman-teman. Keren kan? Oke. Jadi teman-teman bisa pakai FCA CLI ini untuk mempermudah teman-teman dalam membuat clean arsitektur di project Flutter teman-teman. Oke. Ini sudah saya publish juga di npm, teman-teman bisa cek package FCA CLI di sini. Teman-teman bisa cek sendiri. Nanti linknya saya tambahin di deskripsi juga. Gitu. In case kalau teman-teman ada yang mau ditambahkan untuk project kita kali ini FCA CLI, teman-teman bisa mampir saja ke Git kemudian komen di situ. Oke.
5 detik kan? Nggak percaya sih. Thank you, kita akan belajar next-nya lagi. Bye-bye.